Pak, ini seberapa besar dampak pembatalan perjalanan dinas terhadap tingkat okupansi hotel secara nasional? Ya terus terang, sampai detail persentase tepatnya belum belum kami hitung details, tapi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Sekjen kami, ini kurang lebih bisa sekitar 50%-an akan sangat berdampak terhadap overall daripada revenue hotel. Itu kira-kira dampak besarnya. Baik, ini dampaknya sudah dirasakan atau bagaimana, Pak? Apakah memang sudah ada Sudah. perhitungan-perhitungan? Jadi gini, Mhm. dirasakan itu dalam arti kata mereka yang mau rapat di akhir tahun, yang mau rapat di awal tahun, sekarang kan sudah November akhir. Itu pasti sudah booking beberapa bulan yang lalu. Nggak mungkin Mmm. rapat minggu depan baru di-booking sekarang, itu impossible. Nah, sehingga dari pembatalan-pembatalan tersebut, ya itu tentu sangat mengejutkan kami. Di mana sebelumnya kami sudah sangat gembira dengan kabinet baru terbentuk. Mestinya ini adalah lompatan satu langkah lagi lebih maju di eh, kabinet yang sekarang yang akan datang ini, yang sekarang berjalan ini gitu. Dimana setelah kita tahu bahwa masa dari mulai kampanye, semasa menunggu hasil pemilu dan sebagainya, kan masih banyak masa tunggu daripada kalangan pengusaha, kalangan pebisnis. Nah, saatnya ketika sudah kabinet terbentuk, nah di sinilah saatnya semestinya sudah move on, titik take off-nya untuk mulai bergerak kembali. Namun dengan kebijakan seperti serupa ini, tentu ini sangat berdampak buruk sekali bagi dunia perhotelan gitu. Baik, sebenarnya seperti apa, Pak, kontribusi perjalanan dinas dari pemerintah terhadap pendapatan pengusaha perhotelan di Indonesia? Kontribusinya sebesar apa? Ini cukup besar, Mhm. terutama bagi hotel yang memang mengarah untuk meeting dan konvensi. Karena mostly pengguna jasa ini di meeting dan convention ini di luar market skala internasional untuk convention besar itu. Namun kalau untuk market meeting seperti seminar, lokakarya dan sebagainya itu almost 100% dari government. Dari tingkat korporasi swasta relatif kecil sekali. Jadi kalau ditanya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang baru Mhm. ini tentu sangat berpengaruh terhadap bisnisnya meeting di hotel-hotel yang memang menyediakan fasilitas meeting tersebut. Jadi hampir 100% ini dari government ya, Pak? Hampir 100% dari government. Hampir 100% dari government. Lalu kalau misalkan kita pecahkan lagi, ini hotel-hotel bintang apa nih yang terdampak? Bintang 4, Most, 5 mostly atau adalah bintang 3 ke atas. Bintang bintang 3 3 ke ke atas. atas? Bintang 3 ke atas. Jadi di setiap layer itu ada marketnya sendiri. Sesuai dengan juga dengan pesertanya maupun scale-nya daripada meeting tersebut. Oke, adakah wilayah-wilayah tertentu, Pak, tadi seperti yang kita dengarkan bersama-sama, wilayah Bali, Yogyakarta terdampak. Adakah wilayah lain yang cukup signifikan terdampak dengan adanya wacana dari Pak Presiden ini? Seluruh wilayah. Seluruh Saya harus wilayah? katakan seluruh wilayah. Seluruh wilayah, karena di setiap wilayah tentu kan ada market government tadi itu yang akan mengisi meeting-meeting tersebut kan datangnya dari mereka di setiap tingkatan, dari tingkat dinas dan sebagainya. Jadi hampir seluruh wilayah, sejumlah provinsi kita. Baik, kira-kira udah ada hitungannya, Pak, seberapa besar sih kerugian yang akan potensi kerugian yang akan dialami oleh para pengusaha ini, Pak? Kalau roughly kita udah perkirakan wah ini mungkin sekitar 50-an%. Kenapa saya katakan bisa bikin kasaran dulu? Karena sebenarnya ini kejadian berulang kembali. Kalau ingat pada masa kepemimpinan kebijakan terdahulu, sekitar 10 tahun yang lalu di 2015-an juga ada keluar kebijakan serupa ini. Di mana kita sama-sama akhirnya duduk bersama, saling memberikan informasi, saling koordinasi bahwa dampaknya sangat luar biasa seperti yang tadi Mbak Safira juga sudah ungkapkan di narasinya bahwa ini pasokan, chain pasokan ini kan luar biasa. Kita tidak bicara mengenai karya berdampak kepada perusahaan hotel tadi dengan jumlah karyawan 300 kayak 1000 kayak, tapi berbicara terhadap rantai pasokan food and beverage, rantai pasokan sabun, semuanya kan itu sangat menyangkut dengan
mostly adalah UMKM bahkan. Hmm. Jadi kita nggak, untuk bahan-bahan serupa itu udah nggak ada bicara barang import, mostly kita pakai udah lokal semuanya. Dan itu tentu sangat berdampak kepada rantai pasokan kita yang dampaknya cukup signifikan gitu. Baik Pak Krisnadi, jika berbicara ke belakang begitu seperti Anda katakan tadi 10 tahun terakhir juga sempat ada aturan seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh pengusaha pada saat itu? Kita coba memang mengganti, mencari substitusi. Namun kan kita juga mengetahui bahwa mengadakan rapat di hotel itu sangat tergantung needs-nya, kebutuhannya. Bukan bicara gengsi, tapi needs-nya. Kalau dari pihak swasta, yang kita harapkan mereka mau memindahkan rapatnya dari yang tadinya di kantor, tapi ke hotel, ini kan berbicara masalah budget. Dan juga bicara masalah needs-nya, yang tidak sebanyak kebutuhan di government sectors. Gitu dia. Jadi tidak mudah mengganti substitusi untuk mengisi ruang sidang. Oke, kalau ruang kamar itu kalau di weekdays sangat tergantung dengan acara tadi, meeting dan sebagainya. Tapi kalau di weekend, oke, kita bisa harapkan itu dari leisure market. Gitu ya. Jadi tidak semudah itu, oh deh kita ganti aja, ambil market ini, tidak semudah itu. Pak Kris